Jika hadis tentang berzikir berjamaah diperbolehkan, lantas mengapa tidak pernah kita jumpai di Mekah dan Madinah? Anda perlu tahu bahwa Makkah Madinah dikuasai oleh mazhab yang tidak membenarkan zikir berjamaah. Sejak kapan? 1924. Kapan itu? Revolusi King Saud. Sekarang raja yang ketujuh namanya Salman bin Abdul Aziz. Mazhab yang menguasai sekarang tidak membenarkan zikir bersama. Adapun sebelum 1924, maka di sana ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan kita bangga karena Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, mufti mazhab Syafi'i. Maka jangan jadikan Makkah Madinah sebagai patokan, tapi lihatlah dalil Al-Quran dan Sunnah. Di antara kesalahan di dalam salat adalah tasbih, istighfar secara bersama-sama, berjamaah, kecuali untuk tujuan pendidikan. Jadi zikir berjamaah sesudah salat dengan suara jahar bersama-sama itu tidak ada tuntunannya, kecuali untuk tujuan pendidikan, pembiasaan. Itu monggo. Saya di SDIT ketika mengajarkan kepada anak-anak, ya dijaharkan. Untuk apa? Supaya bisa dikontrol mana anak yang zikir dan mana yang tidak. Itu semester awal. Nanti kalau sudah masuk semester pertengahan, itu sudah yang dijaharkan yang awal-awal saja. Yang tengah-tengah akhir tidak perlu dijaharkan. Ustadznya cukup bilang subhanallah, yang lain subhanallah, subhanallah, lirih. Tapi untuk awal-awal keras semua. Subhanallah, 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 subhanallah. Untuk apa? Pendidikan, supaya anak-anak kita, anak-anak SD, anak-anak TK terbiasa berzikir. Begitu nanti sudah terbiasa begitu, bilang sama anak-anak, zikirnya jangan keras-keras. Tapi masih berjamaah, masih dikomando. Ustadznya bilang subhanallah, muridnya subhanallah, subhanallah, lirih. Alhamdulillah, murid-muridnya lirih. Untuk apa? Tadi pendidikan. Tetapi jika bukan untuk tujuan pendidikan, maka tidak ada sunnah untuk tasbih atau istighfar secara berjamaah sesudah sholat. Tidak ada, tidak diperlukan untuk tasbih, istighfar, tahmid berjamaah jahar sesudah sholat. Jadi itu hanya diperlukan untuk tujuan pendidikan, bukan yang lainnya. Kalau untuk zikir maka sendiri. Karena perintahnya adalah tadarru'aw wa khifatal dunal jahri. Baik, perintahnya adalah dunal jahri, tidak dengan keras. Tidak dengan keras. Bersuara tapi tidak keras. Jadi zikir itu perintahnya bersuara tapi tidak keras. Jadi kalau zikir tidak disuarakan juga keliru. Karena perintah zikir itu bersuara, mulutnya bersuara, bukan membisu. Jadi zikir itu bukan membisu. Sama juga sholat itu bukan membisu, tapi bersuara. Hanya saja suaranya tidak keras. Baik. Adapun perkataan sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, yang menjelaskan bahwa mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai dari sholat terjadi pada masa Nabi, maka ini ada penjelasannya. Jadi sahabat Ibnu Abbas pernah menyebutkan bahwa mengeraskan suara dengan zikir pada saat selesai sholat itu terjadi pada masa Nabi. Maka dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan, Ibnu Battal mengatakan bahwa itu mengada-ada.
Kemudian Imam An-Nawawi berkata, Imam Asy-Syafi'i membawakan hadis tersebut dan menjaharkannya dalam waktu sebentar untuk mengajarkan sifat zikir. Jadi bukan terus menerus. Jadi justru ini adalah dalil untuk mengajarkan sifat zikir, bukan terus menerus. Jadi riwayat Ibnu Abbas ini benar, tetapi untuk mengajarkan sifat zikir, bukan terus menerus dengan keras. Justru ini dalil kalau pendidikan. Tetapi kalau kemudian dilakukan terus menerus, maka sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa ini adalah perkara yang mengada-ada. Ada di antara ulama yang membolehkan jika tujuannya adalah untuk mengajar, kemudian ia memperdengarkan. Bahkan ada hadis bahwa Rasul memperdengarkan bacaan zikirnya, tapi bukan memimpin, memperdengarkan agar sahabat mendengar. Bahkan termasuk di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikut mengatakan bahwa amma idza kana min babit ta'limi fa huwa hasan. Adapun jika tujuannya untuk mengajar, maka baik. Berarti kan hukum asalnya kan tidak jahat. Asalnya berarti dengan sir, tapi jika ingin diperdengarkan tujuannya untuk ta'lim, maka itu baik. Tapi kalau ta'lim tentu terbatas loh. Enggak kan ta'lim tauhid je, enggak kan dia jauh tauhid, enggak tiba-tiba pandai dah. Pandai berarti enggak lah kan? Mak kadang-kadang sayangnya tidak lagi sekedar menjadi ta'lim, tapi dianggap sebagai itulah yang sunnah. Itu bagian dari fitnah syubhat. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب